Saya terkesan dengan Raja Ampat. Raja Ampat? Iya. Pantai Kasab berarti ya? Iya, Pantai Kasab. Iya, oke. Cuma saya minta jalannya dibesarin. Jangan sempit ya, kan takut. Alhamdulillah Guagong. Guagong, ya. Beda lagi berarti. Iya. Alasannya kenapa, Bu? Ya, kekuasaan Allah itulah kita sampai kati gitu, kayak gimana, terkesan sekali. Yang berkesan sebetulnya banyak, semua berkesan, Mas. Watu Karung ya. Watu Karung bagus juga, airnya jernih, saya lihat jernih banget, pemandangannya bagus, semua bagus, kelayar bagus. Mungkin untuk pemerintah daerah lebih mengutamakan kalau memang aspek yang bisa kita eksploitasi dari Pacitan ini adalah wisatanya wisata pantai. Mungkin pemerintah lebih lagi mengutamakan untuk pantai, memperbesar jalan, mempercantik daerahnya dengan cara menarik investor asing dan memberikan promosi yang lebih lagi. Yeay, kita di Watu Karung. Cuaca cerah hari ini, alhamdulillah. Iya, cuacanya cerah ya. Ciao. Oh, sekarang kita beralih ke pantai berikutnya, yaitu Pantai Watu Karung. Untuk kesini, teman-teman membutuhkan waktu sekitar 1,5 jam lah ya, naik mobil dari kota Pacitan. Nah, cuman perjalanannya ke sini tuh lebih berkelok-kelok, naik turun jalurnya, dan tidak selebar kalau kita ke Pantai Kelayar. Jadi ya mungkin terasa lebih jauh atau berat ya ketimbang ke Kelayar. Padahal sih kalau dari jarak sebetulnya lebih dekat ke sini ketimbang ke Pantai Kelayar. Oh ya, sebelum itu teman-teman pengen tahu nggak sih? Di balik perjalanan kita yang seru selama ini, ada pihak yang berjasa loh, yang selalu mengantar kita. Siapa itu? Kalau saya di travel baru sih sebenarnya baru, cuma saya berusaha jadi yang terbaik aja di Travel Phonik HD ini, melayani melayani konsumen saya dengan semampu saya dan sebisa saya. Yang penting pelanggan saya, konsumen saya senang dengan pelayanan saya. Ada travel reguler Pacitan Jakarta, Jakarta Pacitan, terus ada juga Pacitan Cilacap yang meliputi Jogja juga bisa, Purworejo bisa, Kebumen bisa, Banyumas kita bisa juga, Purwokerto. Dan kita juga melayani paket wisata seperti yang dilakukan ibu-ibu tadi, paket wisata ziarah wali bisa sampai 1 minggu lebih kita bisa melayani dengan sepenuh hati. Armadanya kita pakai Hi-Ace, ada Hi-Ace komuter, ada, terus ada Elf juga. Kalau buat reguler kita pakai Luxio sama Elf juga. Oh, tarifnya yang pasti kita jauh lebih murah ya daripada yang lainnya. Yang penting kita utamakan pelayanan aja. Kalau masalah harga nanti bisa dinego lah. Nah, gitu tuh teman-teman. Nah, sekarang kita kembali ke perjalanan kita. Kita sekarang sudah berada di Pantai Watu Karung. Udah lama sekali saya nggak kesini. Sekarang kita ada di lahan parkiran untuk Elf, Hi-Ace, dan mobil-mobil juga ada di sini. Oh ya teman-teman, di sekitaran sini juga banyak perumahan yang bisa digunakan parkir. Juga ada penginapan-penginapan semacam villa atau rumah penduduk yang bisa digunakan kita menginap ya. Semakin dekat ke arah pantai. Nah, ini kita sekarang menuju pantainya. Yo. Tunggu. Itu apa? Kok banyak orang-orang duduk di sana? Wah, nggak bener nih. Ayo coba lihat yuk. Ya ampun, udah rame begini. Apa ini? Sama kayak Kelayar ya ternyata. Cuman ya bagus sih, alhamdulillah. Perekonomian penduduk kembali membaik ya, kalau gini ya. Satu hal yang paling kita sukai dari pantai ini adalah pantainya tuh selalu bersih ketika kita datangi.
Ya, ombaknya juga nggak ganas dan kita bisa main air dengan airnya yang transparan semi hijau biru nan lucu itu. Tapi ya, kalau di waktu tertentu ombaknya juga besar, namanya juga kan sama-sama menghadap ke Samudra Indonesia ya. Itulah sebabnya di sini menjadi salah satu tempat incaran orang untuk berselancar dulu. Kalau sekarang belum kali ya. Gimana bedanya dengan pantai yang kemarin-kemarin? Lebih bening ini, lebih enak ini. Lautnya indah. Airnya bening. Teman-teman asik ya main di sini sekarang. Ibu-ibu di belakang saya juga lagi ngumpulin batu kerang, pasir sebagai koleksi dari berbagai pantai yang pernah mereka kunjungi. Tuh. Tapi sekarang kita coba ke ujung dulu ah. Karena nanti kita mau naik ke atas bukit di mana kita bisa melihat pantai ini dengan pantai sebelahnya dengan indah. Ayolah kita cus. Nah, bener kan? Asik kan tempatnya? Dan masih terjaga pula kebersihannya. Widih, coba lihat itu pemandangannya. Capek nggak Bu naik ke sini? Alhamdulillah sedang saja. Sampai Oh, sederhana saja ya. Pemandangannya gimana dari atas ini? Luar biasa. luar biasa. Luar biasa. Kita udah ada di pos tempat peristirahatan yang dulu saya pernah ke sini. Kondisinya sekarang masih kurang lebih sama, masih rapi, cuman bangkunya aja tambah hancur. Tapi nggak apa-apa kan, malum kemarin pandemi kita kosong selama 2 tahun lebih ya. Jadi kita anggap wajar. Kalau ngelihat contoh para wisatawan yang datang di sini, kelihatannya kondisinya semakin pulih dan itu bagus untuk penduduk sekitar, terutama untuk peredaran ekonomi yang kembali berputar. Cobain, karena sekarang fasilitasnya udah tambah banyak, tambah nyaman, nggak kayak dulu. Cobain ke sini deh. Apaan? Pisang. Kita digoreng itu. Wait, nanti dulu. Kenapa tahu-tahu di sini aja? Ini awalnya gimana ini? Coba, oh, mundur dulu. Nah, ini nih baru bener. Oh, ini perjalanan ke Pantai Kasab. Pantai ini sih ada di sebelahnya Pantai Watukarung, nggak jauh. Paling cuman 10-15 menit ke sana. Amazing. Ini orang-orang pada mau ngapain ya, rame amat. Kalau teman-teman lihat, di sini tuh ada 2 objek wisata sekaligus. Jadi, selain Pantai Kasabnya yang dibilang Raja Ampat Pacitan, juga ada wisata Sungai Cokelnya. Wisata Sungai Cokel itu wisata menyusuri sungai sampai laut. Ya sama lah kayak wisata Sungai Marun. Nah, Sungai Marun itu apa? Ya nonton video kita dulu deh yang di sini deh. Bedanya nih dulu sama sekarang, kok ya kayaknya yang sekarang airnya kelihatan lebih gemuk ya. Maksudnya lebih banyak gitu. Jadi warna airnya yang hijau toska lucu-lucu itu bisa bisa kelihat gitu, bisa keangkat gitu. Jadi prosedurnya adalah teman-teman tinggal naik perahu di situ, lalu dibawa supirnya menyusuri sungai ke tengah laut sana tuh. Terus dibawa pulang lagi nggak? Ya, walau alam deh. Nah,
Bedanya dengan Sungai Marun ya, kalau Marun perjalanan menyusuri sungainya tuh kayaknya lebih panjang dan lebih bagus. Kalau teman-teman bisa bayangin kayak di Thailand atau mungkin kayak menyusuri sungai Amazon, nah kurang lebih kayak gitu tuh. Juga lokasi pos naik ke perahunya itu lebih niat dibuat, lebih permanen, jadi bangunannya rapi. Pokoknya rapi deh. Nah, ujung-ujungnya sih sama ke laut-laut juga. Tapi yang perlu kalian catat, sensasi ketika sampai di muara itu, waduh, gaib banget loh. Gimana tuh, ngerti nggak? Nah, perjalanan di Pantai Kasab ini sekarang udah kerawat nih tuh. Rapi dan nggak ngaruh COVID lagi kayaknya ya, udah rame. Ini tempat ajaib banget loh. Orang-orang tuh kayaknya terus membangun titik-titik wisata baru yang bisa disinggahi dengan serius. Dan jalanannya juga sudah tertata. Terakhir kita kesini sih jalanannya boro-boro. Nah, kan ketemu lagi tempat bayar. Tapi ya sama kayak di Klayar kali ya. Bayar-bayar gini nih yang mungkin ngebantu penduduk untuk tetap merawat dan malah mempercantik tempat ini. Dan yang penting, udah dikasih tangga. Yes. Dulu sih kalau mau naik, perjuangannya. Dan sampai di atas, apa pula ini? Udah ada towernya juga sekarang ya? Weh, lucu juga ya. Nah, foto-foto deh tuh di atas. Tapi ingat, kalau kata mas-mas yang jaga nih, maksimal 20-an orang yang di atas. Jadi ya, jangan banyak-banyak ya, dan jangan lompat-lompat. Nah, setelah udah puas foto-foto di atas, coba deh kalian mampir ke sini dulu. Teman-teman, sekarang kita ada di kafenya nih, lihat. Gimana nggak kurang enaknya, coba. Bisa duduk lesehan, langsung ngeliat ke laut. Langsung lihat ke laut, tuh. Ini tempat yang wajib kamu cobain. Cafe ajaib ini dulu belum ada. Cobain deh sensasinya duduk di atas laut sambil minum es jeruk atau kelapa muda. Itu yang lagi bawa pasangan. Romantisnya sampai ke ulu hati. Cobain ke sini. Cobain. Tuh. Di dalam kehidupan yang akan datang. Tuh. Cobain. Karena sekarang fasilitasnya udah tambah banyak, tambah nyaman. Nggak kayak dulu. Cobain ke sini deh. Gua Gong,
Oke, akhirnya kita mengunjungi salah satu tempat yang menjadi ikonik, namanya Pacitan, Kota 1001 Goa. Kenapa ini disebut Gua Gong? Karena di dalamnya itu ada stalagmit yang berbunyi gong kalau kita pukul. Jadi Gua Gongnya ini. Gua Gong ini Mas Andre. Bisa terakhir naik jam 2 ya. Oke teman-teman, sekarang kita ada di lokasi Gua Gong. Ini tempat masuknya mulai dari loket penerimaan. Nah, di loket penerimaan ini saat ini dibutuhkan KTP, kemudian peduli lindungi tentunya, untuk dicek apakah teman-teman sudah divaksinasi secara lengkap atau belum. Pencatatan KTP. Oh ya, dan wajib kita diberi sarung tangan. Itu beli Rp5.000. Pengunjungnya saat ini juga termasuk banyak, padahal suasana masih PPKM. Mau PPKM sih menjelang Natal dan Tahun Baru liburan. Tuh seperti yang kita lihat, rame, ngumpul, jualan-jualan, tukang-tukang juga banyak di situ yang sudah buka. Oh ya teman-teman, Gua Gong ini dulu dikenal sebagai gua keramat loh. Tempat ya orang-orang untuk bertapa gitulah. Untuk macam pesugihan atau apalah, saya nggak paham. Nggak tahu sekarang apa masih apa enggak ya. Tapi ya secara guanya sudah disulap jadi tempat wisata gitu. Dan banyak banget tukang jualan di sekitarnya, kayaknya enggak ya. Nah, di pintu masuk gua, teman-teman akan disuguhi oleh tawaran-tawaran untuk mendapatkan guide, kipas, dan senter. Kalau guide, fungsinya menerangkan apa-apa aja yang ada di dalam sana, termasuk mungkin sedikit sejarahnya. Kalau kipas, itu fungsinya ya untuk kipas-kipas, karena di dalam gua itu pengap dan agak sumpek, ya agak panas juga gitu. Nah, kalau yang terakhir ini nih yang penting, senter. Itu perlu banget untuk menambah penerangan ketika kita melangkah nanti di dalam. Ya memang di dalam gua ada sih beberapa penerangan, lampu yang cukup terang berwarna-warni gitu. Tapi kayaknya nggak semua titik ada, jadi akan lebih baik sekali kalau kita punya senter. Oh ya, peringatan nih, buat kamu yang punya asma akut, kalau bisa sih jangan masuk. Kalau misalkan asmanya masih so-so lah, masih bisa maksudnya nggak sering kambuh dan masih biasa, nggak apa-apa kali ya. Selain penderita asma, orang tua juga rentan untuk masuk. Kenapa? Karena di dalam itu ada beberapa titik pijakan yang sangat kecil. Jadi ada tangga yang kecil gitu ya pijakannya, terus curam juga, dan agak susah mungkin dilalui oleh orang-orang lansia. Oke, monggo mriki. Jadi Gua Gongnya ini. Gua Gong ini Mas Andre. Bisa terakhir naik jam 2 ya. Itu terakhir ya. Coba pukul. Ayo jalan. Mas pukul mas, nggak kuat aku mas, coba. Wah, itu nih. Wah, kencang. Ya, resmi berarti udah resmi. Udah resmi berarti kita. Tidak menyangka hari ini bisa masuk Gua Gong. Alhamdulillah, pemandangannya indah sekali. Kebesaran Allah ini. Membuktikan bahwa Allah Maha Besar.
teman-teman, ini dia nih yang terakhir ini enak nih. Teman-teman kalau udah pegel, capek, dan gak enak badannya setelah seharian full jalan-jalan, mungkin bisa nih mampir ke sini sebagai penutup traveling sebelum bobo cantik. Kolam air panas Banyuwanget. Tempat yang kita tuju ini berada di wilayah sekitaran Arjosari ke sana ya, yang mungkin ke arah Ponorogo gitu. Itu mungkin sekitar 1 jam lah dari kota. Enaknya. Setelah sekian lama akhirnya kembali lagi ke sini. Pengen kan? Ukuran panasnya kelihatannya yang di sebelah sini nggak terlalu panas. Kalau yang di sana agak lebih panas. Di sana mungkin sama panas. Di situ yang untuk anak-anak saya belum nyoba, tapi kita coba dulu. Kita tes dulu airnya untuk anak-anak TK. Ternyata panas. Ternyata airnya panas. Jadi kayaknya yang nggak panas cuma satu kolam yang tengah yang pertama tadi. Untuk yang paling besar saya belum nyobain. Saya sekarang mau nyobain. Oke, itulah tadi semua perjalanan panjang kita bersama tim Ibu-Ibu Tangerang Selatan mengarungi sebagian kecil alam Pacitan. Kalau teman-teman mau ke sini, saran saya sih minimal ya 3 malam ya, itu di luar perjalanan. Kalau misalkan teman-teman naik kereta, ya kan ditambah 1 hari perjalanan, karena kan kereta 8-9 jam. Jadi 3 malam itu murni sudah berada di Pacitan. Kalau mau dapat banyak tempat yang dikunjungi, ya itu ya. Kesimpulannya adalah, kondisi wisata Pacitan sekarang ini tambah baik dan sudah kembali normal. Akhirul kata, sampai jumpa lagi di Kepo Review berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.